Ini demikian saya dan suami dan serta keluarga saya, kami bersama suami melayani di gereja GBI Hidup Baru, tapi asal muasal saya dari gereja GBI Gloria. Ada yang nggak tahu sini GBI Gloria? Oh, tahu semua ya, aman berarti. Nah, saya berasal dari situ dan tadi pagi saya juga masih melayani di GBI Gloria. Puji Tuhan, kalau Tuhan mempercayakan pengembalaan bagi suami saya dan saya boleh membantunya, dan GBI Gloria itulah yang juga membantu saya, memperkuat saya dan mempersiapkan saya sehingga saya sampai kepada titik ini. Berbicara soal melayani, saya mau tanya dulu, kenapa pujiannya cepat kali hari ini? Apa karena saya mau diizinkan ngomong 3 jam di sini? Benar. Enak ya kayaknya ya. Oh, tenang, aman ya, aman. Toilet ada, ya. Konsumsi nggak bakal kering kan, masih diangetin kan? Ya. Saya mau kesaksian dulu. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu boleh ingat saya waktu pertama kali pelayanan tempat ini, Sansan bilang begini sama saya, Ci, pelayanan lah di tempat saya biar Cici juga tahu GBI Solo. Oh, saya menerimanya dengan sukacita dan bersemangat sekali. Dan tahu Bapak Ibu, hari detik-detik akan melayani saya sakit sebenarnya. Saya tuh sakit tenggorokan, tuh gatelnya minta ampun, ini kenapa goyang-goyang, gemeteran loh. Kesannya saya gemeteran loh. Lalu sakit tenggorokannya itu gatelnya minta ampun. Jadi kalau misalnya udah mulai gatel itu batuknya ya, lamaan batuknya gitu, batuknya bisa sampai 15 menit. Lalu saya berpikir, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya mau melayani tempatnya Sansa, tolong batuk ini. Dan waktu saya melayani, saya percaya Bapak Ibu tidak ada yang menyadari kalau saya sedang sakit batuk. Nggak ada kan? Saya ngomong, Bapak ini ingat sama saya, kenapa ngomongnya cepat-cepat? Ya, karena saya pengen cepat-cepat kelar, takut tenggorokan saya batuk lagi. Nah, sisi lain saya berdoa juga sama Tuhan, apa yang akan saya sampaikan kepada Tuhan, kepada jemaat di GBI Soladio, apa yang jadi isi hati Tuhan yang harus saya sampaikan. Lalu Tuhan berbicara kepada saya itu last minute. Saya harus melayani di hari Minggu dan Tuhan itu berbicara di hari Kamis dan sore sudah menjelang malam pula. Padahal saya udah siapin firman Tuhan yang lain, tapi Tuhan suruh sampaikan yang ini. Dan tidak ada persiapan untuk hal itu, jadi saya siapinnya juga dengan kebut, baca segala macam. Oh ini poinnya ini gitu. Terus saya berpikir, kenapa Tuhan pakai acara ganti-ganti? Udah siapin bagus-bagus, tinggal siapin PPT gitu ya. Kalau saya bikin PPT lama, kenapa lama? Karena lama digerecokin sama anak saya. Jadi saya pikir, kenapa Tuhan ganti? Kalau udah siapin ada PPT-nya kan keren, saya bilang gitu ya. Maka terjadilah saya sedang sakit, lalu saya sebut nama tokonya seringkali salah. Saat toko yang saya bawakan itu Gideon, tapi saya sering sebutnya Yusuf apa Yakub itu saya lupa karena saya siapin yang berbeda. Tapi kesaksian jadi poin pentingnya itu adalah saya bersyukur kepada Tuhan, saya tetap diizinkan melayani dan saya merasakan mukjizat Tuhan. Di mana saya merasakannya ketika saya sakit batuk-batuk yang nggak karuan begitu, tapi ternyata saya bisa menyampaikan firman Tuhan dengan satu doa yang saya panjatkan kepada Tuhan. Tuhan izinkan saya melayani tanpa batuk-batuk dan Tuhan menjawab doa itu. Nah, hari ini menjadi sebuah pertanyaan bagi saya buat Bapak Ibu tempat ini, masihkah Bapak dan Ibu setia melayani pekerjaan Tuhan? Atau melayani pekerjaan Tuhan itu harus pas lagi masih muda, kayak Vio nih yang udah mulai tumbuh dengan cantiknya. Melayani pekerjaan Tuhan apakah harus dari Vio ataukah harus yang seumur opungnya? Ataukah pelayanan itu harus dari muda sampai tua harus tetap melayani? Atau pikir kalau kita melayani kalau udah tua udahlah, yang muda aja lah, biar Sansan aja yang maju ya, Sansan yang maju pelayanan, saya mah nggak usah lah, saya di rumah aja tua duduk mendengarkan firman Tuhan. Kalau suruh tugas bawa kantong kolektor, janganlah, yang kecil aja lah si Joshua, biar dari kecil saat ini melayani pekerjaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, hari ini ada kebenaran firman Tuhan, yaitu berbicara tentang usia emas. Next dulu, Koko Jupen. Nah, usia emas loh. Ada usia, ada emas. Kalau orang bilang usia emas itu adalah golden age, itu berbicara dari umur 0 sampai dengan umur 7 tahun. Tapi ini saya bukan berbicara golden age yang itu, karena saya tidak ada dalam ibadah sekolah minggu. Saya akan berbicara tentang golden age yang di usia senja. Jadi semakin kita melayani Tuhan, semakin umur kita bertambah, tetap kita harus melayani pekerjaan. Kenapa? Karena biar mateng, biar bisa jadi teladan. Nah, inilah dia usia emas. Mengingat emas sekarang naik dengan pesat harganya, jadi saya ambil judul itu. Next, berikutnya kita akan buka Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja 6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7.
Oke? Ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Perhatikan baik-baik cerita dalam perikop ini karena cerita ini sangat-sangat menarik. Judul perikop yang diberikan adalah Kapal Timbul Mengapung. Pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah, kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah, ketika seorang sedang menebang sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Aduh, berarti yang sedih itu gara-gara itu barang pinjaman ya. Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu melemparkannya ke sana. Lalu timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Ada kisah yang sangat menarik dari kisah ini. Saya baca sampai berulang-ulang. Bahkan saya baca dari pasal yang pertama. Itu ceritanya kagak ada hubungannya sama rumah sekalipun. Lalu perikop ini diambil, yang mau ditonjolkan itu adalah kapaknya. Nah, Bapak Ibu percaya kalau kapak itu pada zaman dahulu, saya nggak tahu lah kapak itu terbuat dari besi kah atau dari batu kah gitu ya. Kalau zaman dulu belum ada besi, nggak mungkin ya. Yang namanya mata kapak itu enteng, pasti mata kapak itu berat. Nggak mungkin mata kapak itu kalau diceburin ke dalam air itu mengapung, pasti dia tenggelam. Nah, cerita ini sungguh sangat menarik. Dan dikatakan kenapa mereka bisa menebang pohon, karena mereka butuh tempat tinggal. Nah, dalam cerita ini kapak yang tenggelam ini dan akhirnya timbul lagi, itu nggak diceritain rumahnya itu jadi apa kagak. Tapi yang ditonjolin tuh soal kapaknya itu. Lalu bikin saya berpikir, saya baca lagi. Mungkin kalau kita baca pas baca Alkitab kagak menarik ini cerita. Oh, keren kapak timbul. Tapi nggak tahu apa itu artinya. Oh, besok saya akan bikin tato kapak misalnya. Oh, saya besok akan pakai minyak angin cap kapak karena kapak bisa timbul dalam cerita Alkitab Perjanjian Lama. Enggak gitu. Terus saya baca lagi. Oh, tapi ada yang menarik. Rombongan nabi. Dikatakan rombongan nabi butuh tempat tinggal. Berarti nabi itu semakin bertambah. Lalu dibilang dia mau bangun rumah. Pergilah. Dan kapaknya itu adalah kapak yang boleh pinjem. Lalu next berikutnya dulu. Coba next dulu. Nah, yang paling menarik, kapak itu ada di tangan nabi. Oke lah, kalau nabi ini bukan seorang ahli yang nebang pohon, tapi minimal kapak ini dijalankan sesuai dengan fungsinya sebagai kapak. Dia pakai buat nebang pohon, benar gak? Tapi kalau kapak itu tenggelam, maka gimana cara dia menebang pohon? Masalah dia yang kekurangan tempat tinggal itu tidak akan selesai. Tapi kapak ini kehilangan fungsinya dan dia tenggelam ke dalam dasar sungai. Dikatakan dasar sungai Yordan. Dan sungai Yordan itu bukan sungai yang bersih, sungai yang butek gitu. Dan kalau kapak itu nggak bakal bisa kelihatan, cuma tahu jatuhnya di mana. Jatuhnya di mana? Katanya di situ katanya. Jadi dipanggil Elisa. Dan Elisa ini adalah seorang abdi Allah yang luar biasa, dan dia melakukan mukjizat juga, mukjizat yang luar biasa, bukan mukjizat yang ecek-ecek. Dan Elisa ini adalah pengganti daripada Elia. Dan ketika Elia mau naik ke surga, Elisa yang patokin sudah harus menggantikan Elia, dia itu nggak minta apa-apa. Dia mintanya keren. Dia minta adalah roh Tuhan 2 kali lipat bekerja dalam hidup Elisa. Dan itu terjadi. Makanya mukjizat ketika kapal itu tenggelam bisa dibangkitkan. Dia bukan Deddy Corbuzier, dia bukan seorang pesulap, tapi dia seorang abdi Allah yang bisa mengapung itu. Dan saya percaya kita sudah melayani lama-lama, belum tentu kita bisa angkat itu kapak dari dasar sungai, pakai cuma dilemparkan sepotong kayu doang, lalu bisa timbul kembali. Nah, cerita ini sungguh sangat menarik. Dan ketika orang-orang itu berteriak kepada Elisa, "Elisa, kapak kami, mata kapak kami jatuh," gitu. Jadi mata kapak itu kan pasti ada pegangan kayunya. Dan percayalah, berarti pasti nabi-nabi itu tebas-tebas pohon,
pasti udah terasa tuh ada kendornya. Tapi karena Nabi ini bukan seorang yang ahli dalam menebang pohon, maka dia nggak tahu udah mulai kendor, jatuhlah ke dalam sungai. Dan masalah yang timbul adalah itu kapak adalah kapak pinjaman. Ini gimana urusannya? Nah, hal ini yang paling menarik bagi kita. Kita akan berbicara tentang mata kapak. Nah, fungsi daripada mata kapak itu adalah menebang pohon. Nah, Bapak Ibu, yang saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu, adakah kita sekarang ini kehilangan fungsi kita sebagai pelayan Tuhan? Kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, kita harus ingat kita punya keahlian. Tuhan itu tidak sembarangan mengangkat seseorang jadi pelayannya kalau kita tidak punya kelebihan. Dan percayalah kalau Tuhan sudah menempatkan kita, Dia itu akan memampukan kita dan kita dijalankan sesuai dengan fungsinya. Nah, kalau kita sudah tidak berfungsi lagi, nah itu yang perlu dipertanyakan. Ada apakah yang terjadi sama diri kita sehingga kita tidak mau difungsikan lagi sama Tuhan? Nah, kapak itu dia harus tajam. Dan cara dia ditajamkan itu dia harus diasah. Dan dia diasah, dia harus pakai buat tebas pohon. Nah, gimana caranya supaya kita semakin tebal di dalam Tuhan? Semakin diperkaya oleh Tuhan, kita juga harus mengasah diri kita. Mengasahnya gimana? Dengan kita baca Alkitab, dengan kita berdoa, dengan kita beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan yang sampai kepada kita, kita harus tangkap dan kita harus laksanakan, kita harus lakukan. Tapi kalau kita memilih untuk meninggalkan semuanya itu, maka kita akan menjadi kapak yang tenggelam. Saya mau cerita sedikit Bapak Ibu. Masalah yang timbul itu buat para nabi itu ketika kapak itu tenggelam. Jadi saya mau kasih tahu, memang kita dalam melayani pekerjaan Tuhan itu enggak selamanya itu indah, enggak selamanya itu mulus. Walaupun ada lagunya seperti pelangi sehabis hujan, tapi harus hujan dulu. Dan kalau hujan itu harus ada badainya, harus ada mendungnya. Dan kalau kita sudah melayani pekerjaan Tuhan, sakit hati itu pasti mampir ke tempat kita. Bukan mampir aja, kadang-kadang kita piara. Dan kalau kita piara itu udah menjadi seperti kapak yang tenggelam di dasar sungai Yordan. Dan kadang-kadang kalau kita melayani itu kecewa itu pasti ada. Enggak mungkin enggak ada. Karena yang melayani di gereja ini kagak satu orang, pasti ada 2 orang, ada 3 orang. Karakternya beda-beda, sifatnya beda-beda, mulutnya beda-beda, omongannya beda-beda. Pakai baju itu juga bisa disalah-salahin. Rasa kecewa itu ada, rasa sakit itu ada. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Karena waktu hal itu terjadi kepada saya datang berlutut kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ini harus terjadi pada saya? Kalau Tuhan jawab begini, saya izinkan rasa sakit, rasa kecewa, rasa dilupakan engkau pernah melayani itu hadir dalam hidupmu, supaya engkau semakin tajam di hatiku, supaya engkau aku pakai dengan lebih luar biasa lagi. Akhirnya saya mengerti. Jadi kalau ketika saya melayani tiba-tiba saya harus ada rasa kecewa, saya carinya Tuhan. Sama seperti para nabi itu, ketika kapak itu tenggelam dan mulai kehilangan fungsinya, Elisa tolong kami, abdi Allah tolong kami. Saya juga begitu. Saya berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong saya sedih, saya sakit, saya rasanya mau lenyap gitu dari gereja ini. Misalnya itu hal itu terjadi sama setiap kita, saya percaya ingatlah akan kapak ini. Kalau kapak ini bisa dibuat menjadi mukjizat bagi Elisa, itu karena para nabi ingat akan Elisa. Dan kalau hal itu terjadi sama kita, bisakah kita ingat akan Tuhan dan teriak sama Tuhan? Nah, kalau kita memilih untuk kehilangan fungsi kita dan kita ada di dalam lumpur yang paling dalam dan tenggelam, lebih tenggelam lagi, orang gak akan tahu kalau kita pernah ada di situ. Orang gak akan tahu kalau kita adanya, orang cuma tahu hilangnya di mana. Kayak Nabi Elisa tanya, hilangnya di situ. Dicari gak sama ibu gembalanya? Dicari. Nah, Bapak Ibu, jangan sampai kita kehilangan fungsi kita sebagai pelayan Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan kita melayani tempat ini, baik itu pekerjaan yang kecil atau pekerjaan yang besar, itu Tuhan tidak pandang itu. Karena firman Tuhan katakan, orang yang melayani pekerjaan Tuhan upahnya sama. Lalu apa yang mau kita bagikan bagi generasi yang berikutnya? Kalau kita cuma bisa ngomong, saya udah tua lah, saya nggak mau melayani. Kelihatannya kata-katanya bijaksana banget, padahal sebenarnya dia masih menyimpan sakit hati. Waktu aku melayani di tempat itu, aku udah senang, aku disuruh bawa kantong kolek tuh, aku pakai lipstik warna merah, diomongin katanya, males kata gitu. Gak usah lah, saya juga udah tua.
mendingan saya duduk aja dengerin firman Tuhan, biar aja yang muda melayani. Ketika anak-anak muda melayani, kayak si Ferdi tadi melayani di tempat ini nyanyi ku kan terbang, komentarin juga sama orang lain. Lalu dia minta nasihat sama yang tua, dia pikir inilah Elisanya dia. Gimana nih Bu? Ya sama, waktu aku juga begitu, kata gitu. Ketemu orang yang sama. Jadi bukan lagi dikasih semangat, dikasih supaya dia tetap bisa melayani pekerjaan Tuhan, malah disama-samain. Nah kalau udah kayak begitu, terbengkalailah pekerjaan Tuhan, maka tidak ada lagi orang yang melayani, tidak ada lagi yang membangkitkan kita untuk semangat melayani, tidak ada lagi yang namanya roh menyala-nyala, tidak ada lagi itu kapak, tidak lagi itu kapak menjadi tajam. Lalu apa gunanya firman Tuhan yang kita baca setiap hari? Karena ternyata kita lebih memilih berada di dasar sungai Yordan. Kabar baiknya ternyata ada solusinya. Ada solusinya. Ketika kapak itu tenggelam, lalu para nabi berteriak kepada Elisa dan Elisa bilang, itu di mana jatuhnya? Itu di situ. Ternyata dicariin loh tuh kapak. Kenapa dicariin? Karena mereka masih butuh itu kapak, dan kapak itu tetap harus dipakai untuk menebang pohon untuk menyelesaikan rumah mereka. Lalu berseru kepada Elisa dan terjadi mukjizat. Dan luar biasanya si Elisanya kagak nyemplung, nggak seperti kayak mau menyelamatkan orang yang tenggelam langsung cemplung ke dalam kolam, enggak. Tapi dia ambil sebatang kayu lalu dia lemparkan. Nah, sebatang kayu yang dilemparkan itu berbicara tentang salib Tuhan. Dan masa-masa ini adalah masa-masa prapaskah. Dan ketika dilemparkan ke dalam sungai Yordan, maka kapak itu timbul. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah berada di dasar sungai Yordan, kalau kita lihat salib Tuhan, maka kita harus bangkit kepada Tuhan. Hari-hari ini adalah masa-masa di mana kita merenungkan atas setiap kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, di mana kita pernah diselamatkan, yang kitanya harusnya binasa, tapi Tuhan selamatkan kita. Itu kebaikan Tuhan. Coba napas kehidupan, gratis. Bapak Ibu tahu kalau pasang oksigen itu berapa? Beli tabungnya aja udah mahal. Dan kalau Bapak Ibu pakai tabung oksigen, Bapak Ibu nggak boleh punya satu tabung oksigennya. Karena ketika Bapak Ibu isi satu tabung oksigen itu harus ada tabung oksigen yang lain. Jadi itu bisa puluhan juta, bisa sampai miliaran juga kalau Bapak Ibu butuh pakai dikasih tabung oksigen. Nah kalau ini Bapak Ibu dikasih napas hidup gratis, apalagi kalau bukan selain kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih buat napas kehidupan ini, karena itu gratis. Dan kalau kita udah napasnya ngap-ngapan, boro-boro tadi lagi ngomongin babi, sate babi kan, sate babi juga udah kagak enak, mau dimakan gimana? Udah pakai infus makannya. Nah kalau selagi kita masih bisa berdiri, walaupun rambut ini sudah memutih, walaupun jalan tertatih-tatih, tapi saya tetap mau cari Tuhan dan melayani Tuhan, maka ada solusi buat kita, ada mukjizat buat kita. Nah, Bapak Ibu pernah baca konten-konten sekarang ini ya? Biasakan ada seorang pelari, ginilah bukan konten itulah, saya kasih tau gini. Orang dulu, zaman dulu, waktu kita merawat orang tua, bisa contoh saya punya rumah bertingkat gitu. Saya mau bangun rumah bertingkat. Oh, kamar papa mama jangan di atas, di bawah aja. Kasihan papa mama kalau naik tangga dengkulnya sakit, ya kan? Ntar kita dibilang anak durhaka lagi sekali naik katanya. Biasanya contoh ya, biasanya saya, si Alik mau bikin tangga tinggi-tinggi nih, kaki mama sakit nih, naik nih, misalnya begitu. Kita dimarah-marahin juga sama orang tua kita. Tapi zaman sekarang kalau orang bangun rumah, dibikin bawahnya itu kosong, gak ada kamar, papa mamanya sengaja ditaruh di atas. Kenapa? Bapak Ibu tahu gak? Biar otot-otot kakinya itu tetap berfungsi. Kalau zaman dulu pengetahuan kita berkurang lah, tapi tahu menjensap zaman sekarang pengetahuan kita sudah semakin bertambah. Dan sengaja orang tua itu ditaruh ke atas supaya otot kaki ini semakin bergerak, semakin panas, dan tetap tidak kehilangan fungsinya. Nah kalau kaki itu sebagai tujuan untuk berjalan aja kagak dipakai fungsinya, gimana dia bisa nyampe ke Gunung Sinai misalnya? Gimana dia bisa nyampe ke Gunung Sahari gitu? Nah kaki itu kan mesti pakai buat berjalan. Nah ternyata kebenarannya itu adalah kaki itu harus dipakai buat naik tangga orang semakin tua itu. Jadi ternyata otot-ototnya itu bekerja lagi, lebih panas lagi. Nah sama kan kayak mata kapak kan harus diasahkan, itu berbicara soal tubuh jasmani kita loh. Soal kerohanian kita ya, ini dia makanan kita. Nah otot aja perlu diasah. Orang yang udah tua aja tetap harus berolahraga. Nah terus kenapa kita tidak mau
memakai keahlian kita, memakai kebiasaan kita, memakai apa yang kita bisa untuk melayani pekerjaan Tuhan, dengan catatan kita juga tetap harus menjaga kesehatan kita. Kalau cuma berbicara soal sakit hati dan kecewa, pikirlah kepada salib Tuhan. Makanya Elisa melempar sebatang kayu. Pikirin Tuhan dong, aku udah lebih dahulu menderita buat kamu. Aku rela disalib supaya kamu jadi kaya, supaya yang sakit bisa disembuhkan, termasuk sakit hati, sakit kekecewaan, dan sakit-sakit yang lain. Sakit lutut, ya kan? Sakit dompet, ya itu bisa terjadi. Tapi kalau kita percaya di dalam Tuhan dan kita mau kembali kepada salib itu dan berseru kepada Tuhan, maka mukjizat akan terjadi dalam hidup kita. Sama seperti saya yang akhirnya mengalami mukjizat Tuhan. Waktu saya melayani pekerjaan Tuhan, waktu saya diomongin dalam melayani pekerjaan, saya tuh belum apa-apa, cuman guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu yang mimpin pujian, yang pengen cepat-cepat selesai juga karena takut ada kakaknya yang lebih gede datang gitu ya. Yang mimpin juga dengan ala kadarnya, yang musik ya cuman gitar doang gitu. Tapi saya tetap melayani pekerjaan Tuhan. Yang pakai baju warna merah dibilang gak cocok, saya tetap melayani pekerjaan Tuhan. Yang dibilang kalau ngomong begini, iyalah kalau yang baik saya ambil ya, saya perbaiki. Oh iya ya bener ya, ternyata saya begini, saya perbaiki. Walaupun dengan sejuta dan setetesan air mata, bukan setetes air mata, tapi beratus-ratus air mata, sampai banjir-banjir, jadi sampai bantal basah, itu saya alami juga. Lalu akhirnya saya sampai kepada titik ini. Dan sampai kepada titik ini juga bukan berarti yang namanya semuanya itu mulus-mulus aja, kayak jalan tol, tapi ternyata tetap masih ada tantangan dan rintangan. Ya hari-hari ini masih ada suami juga bangun gereja, yang gerejanya belum selesai-selesai gitu. Yang kita berdoa kepada Tuhan, kalau kita doa kepada Tuhan, minta ini, minta itu, Tuhan kirim. Lalu saya berpikir, kenapa ya harus seperti ini ya? Oh mungkin memang Tuhan ajarkan kami untuk setia di hadapan Tuhan. Orang lain boleh cepat dibangun, kalau kami lama mungkin Tuhan punya rencana atas kami. Tapi yang Tuhan ajarkan bagi kami adalah tetap bertekun di dalam Tuhan, sehingga kami lihat mukjizat Tuhan. Bapak Ibu tahu ketika ada uang masuk ke dalam rekening gereja, itu mau uangnya 50.000, uangnya 100.000, aduh itu air mata gak kelar-kelar menetes. 50 juta, aduh gak kelar-kelar juga menetes. Aduh dahsyat Tuhan, dahsyat. Nah itu luar biasanya kita dalam memulai pekerjaan Tuhan, maka mukjizat kita rasakan. Dan kalau mukjizat sudah kita rasakan, aduh kita mau ngapain lagi? Cuman kita bisa berlutut di hadapan Tuhan, dan ketika kita bilang Tuhan Yesus baik, maka air mata kita menetes. Saya dulu berpikir saya gak akan pernah menikah, tapi ternyata saya menikah. Tuhan itu baik. Saya sama suami punya perbedaan usia 15 tahun. Jadi besok-besok kalau kita mau ngomongin soal kenapa saya bisa jatuh cinta, kenapa saya bisa menikah, boleh ya. Kita di Starbucks aja ya Fer. Oh ya. Nanti itu saya ceritakan boleh. Kalau lagi temanya cocok tentang cinta ya. Kenapa akhirnya saya bisa menikah? Lalu saya menikah dengan suami saya. Waktu itu dia cuma anak gembala ya, belum gembala sidang. Udah rencana mau menikah, ayahnya meninggal, luar biasa kan. Saya pikir saya tidak jadi menikah, akhirnya saya menikah. Dan ketika saya menikah, lalu punya anak, kuliah selesai. Jadi saya kuliah itu dari belum punya pacar sampai punya pacar, belum menikah sampai menikah, belum punya anak sampai punya anak, dan puji Tuhannya saya lulus ya. Untung nggak sampai DO gitu, sampai lulus. Nah saya bersyukur akhirnya saya punya gelar sarjana pendidikan agama Kristen. Kemudian saya melahirkan anak, terus saya lihat anak saya tumbuh dengan luar biasa, dengan pintar. Anak saya itu selalu juara loh. Jadi dia kalau lomba nyanyi, nih kalau bisanya tadi bentar lagi dia masih perjalanan, dia mau nyanyi katanya. Ya nanti tolong didengarkan ya dia nyanyi. Dan dia itu selalu juara, dan dia itu pintar. Ketika anak saya yang kedua lahir, saya juga nggak berharap sama Tuhan ini anaknya gendernya laki-laki atau perempuan. Tapi di dalam hati kecil saya, ya kalau bisa beda gender. Kalau bisa beda gender, tapi kalau Tuhan kasih perempuan juga nggak apa-apa. Saya juga suka anak perempuan, saya bilang gitu. Saya belum memohonkan soal gender itu, maksudnya soal dia laki-laki atau perempuan, cuman di dalam hati aja, nggak diucap saya sama Tuhan. Saya cuma periksa kandungan. Nah sama juga kita pakai pasien BPJS ya, periksanya di puskesmas gitu. Jadi kan kagak ketahuan tuh bayi laki-laki atau perempuan. Nah satu kali waktu ada berkat, kita pergilah ke klinik yang bisa 4D. Lalu dokternya bilang, pas udah besar kok kandungannya, kayak udah 6 bulan ya. Udah tahu belum gendernya laki-laki atau perempuan? Belum dong. Mau tahu nggak? Kata dokternya. Mau dong.
ini ada Monasnya, laki-laki kata gitu. Pas dibilang laki-laki, saya sama suami itu tidak bisa berkata-kata. Pengen nangis, pengen pelukan, masih di ruangan dokter. Begitu pulang, diem aja, itu nangis kita berdua. Aduhan, kok Tuhan baik banget sama kita ya. Dari kemarin kita mikirin, abis lahir anak ini kita mau steril atau enggak, tapi ternyata gender kita laki-laki. Nah, saya menganggap semua hal itu yang terjadi dalam hidup saya. Saya bisa menikah, punya anak, laki-laki satu, perempuan satu. Saya menganggap itu mujizat Tuhan. Kenapa saya anggap gitu? Loh, matilah ini. Kenapa saya anggap itu sebagai mujizat Tuhan? Karena saya menikah di saat usia tua, tapi saya masih bisa melahirkan seorang anak. Itu adalah mujizat Tuhan bagi saya. Ketika anak saya satu, nah selamat datang putriku yang paling cantik. Mami. Iya, ini dua anak saya ya. Cakapan aslinya kan daripada fotonya. Hai. Lalu saya menganggap itu sebagai mujizat Tuhan dan sebagai upah saya mengiring Tuhan. Itu saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Makanya nggak ada sukacita yang rasanya demikian besar ketika saya bisa bersatu dengan keluarga inti saya. Jadi ketika saya melayani pekerjaan Tuhan, saya memiliki sakit hati, kecewa, dilupakan atau diapakan. Saya mandang kepada salib Tuhan yang Tuhan berikan bagi saya. Saya pandang kepada Tuhan yang Tuhan berikan mukjizatnya bagi saya. Di sini ada keluarga saya, ada suami saya yang siap 24 jam memberikan bahunya buat saya bersandar, yang memberikan telinganya untuk mendengarkan keluh kesah saya, yang memberikan pelukannya untuk menghangatkan hati saya yang sedang sakit. Ya, itulah akhirnya Tuhan itu luar biasa. Lalu next berikutnya. Nah, ada bonusnya nih. Kalau kita tetap setia melayani pekerjaan Tuhan dan tetap berfungsi dalam melayani pekerjaan Tuhan, maka akan ada bonus buat kita. Usia emas, senja, itu harus tetap berkarya di dalam Tuhan dan tetap harus berfungsi dalam melayani pekerjaan Tuhan. Musa itu dipakai Tuhan juga udah tua, Abraham dipakai Tuhan juga udah tua. Lalu siapa lagi dipakai Tuhan? Emang masih ada yang muda-muda? Joshua juga udah tua sampai tua, sampai dia dipanggil Tuhan tetap melayani pekerjaan Tuhan. Lalu kita harus punya semangat untuk berkarya, punya nilai untuk tetap berjuang dalam segala hal. Maka percayalah Tuhan itu yang akan menuntun kita, dan kita harus memiliki roh yang menyala-nyala, dan kita harus tetap menjadi emas yang dimurnikan, karena memang ternyata emas itu tidak pernah turun harga, selalu naik harga. Dan emas itu tidak pernah disimpan di tempat sembarangan, pasti disimpan di tempat yang aman. Kalau kita pakai perhiasan emas, itu juga dipakai untuk mempercantik diri kita, untuk memperindah diri kita. Jadi yang namanya emas itu pasti bernilai. Jadi usia memang boleh tua, tapi semangat tetap harus muda. Dan kita harus seperti emas yang dimurnikan oleh Tuhan. Next berikutnya. Nah, ini ada seorang tokoh pakar psikologi ya. Dia memberikan teori tentang integritas dan despair. Despair itu artinya putus asa. Dikatakan begini, ini teori dia untuk orang-orang yang berumur di atas 65 tahun. Dikatakan kalau seseorang berintegritas itu, orang menerima hidup yang telah dijalani, puas dengan pencapaian dan pengalaman hidupnya. Jadi apa yang sudah kita capai hari ini, pelayanan apa yang sudah kita targetkan hari ini tercapai atau enggak, kita harus puas. Lalu melihat makna dan tujuan hidupnya. Jadi hidupnya itu bermakna, lalu punya tujuan hidup. Kemudian bersiap untuk menghadapi kematian dengan tenang. Jadi nggak takut mati. Oh, saya udah cukup lah umurnya, udah melayani pekerjaan Tuhan, udah lihat anak, cucu, cicit, semua udah saya lihat. Kalau Tuhan mau panggil saya kapan aja, saya siap. Nah, itu cuma orang-orang yang ilmunya udah tinggi tuh bisa ngomong kayak gitu tuh, yang udah ngerasain asam garamnya kehidupan ini. Tapi kalau kita lebih memilih despair, patah hati, kita akan menyesali setiap keputusan yang kita ambil. Tahu gitu mah nggak datang beribadah ke GBI Solid, ke GBI Gloria aja lah, gembalanya lebih baik gitu. Menyesali setiap apa yang melayani di sono aja lah, PK-nya lebih gede misalnya. Kemudian merasa tidak puas dengan pencapaian hidupnya, lalu takut akan kematian. Kenapa takut akan kematian? Karena dia masih tenggelam di dalam sungai Yordan dan tidak berfungsi sama sekali. Lalu merasa hidupnya tidak bermakna. Iyalah, bagaimana bermakna? Orang masih terkubur dalam lumpurnya sungai Yordan, ya gak? Next berikutnya. Nah, ini saya berikan tokoh-tokoh dunia yang akhirnya sukses. Bapak Ibu pernah makan KFC? Enak ya. Nah, itu tahu nggak orang yang bikin KFC itu namanya Colonel Hub. Itu
itu kagak satu kali goreng KFC jadi. Lama jadinya, bertahun-tahun. Bahkan dia sukses, udah tua, umurnya 65 tahun baru dia sukses. Dan lihat, dia udah dipanggil Tuhan, umurnya sampai 90 lebih, 90 dipanggil Tuhan, tapi KFC-nya tidak pernah pudar. Dan kalau anak-anak ke jalan ke mall KFC pasti tahu ayam goreng enak, apalagi Upin Ipin ayam goreng gak ros, mereka tetap suka. Ini dia yang bikin ayam goreng itu tetap berkarya dan dikenal sampai sekarang. Itu bukan perjalanan yang mudah. Dia pernah jualan ayam goreng di pom bensin nawarin. Dia juga akhirnya bisa mendirikan KFC lalu menjadikan perusahaan franchise, ditawarin kepada investor. Dia tetap berkarya. Itu pas saat dia menjalani itu udah tua, bukan waktu masih muda, udah tua. Dan kenapa udah tua dia tetap berani melangkah? Karena apa yang dia tabur waktu masa mudanya, semangatnya itu nggak pernah padam, nggak pernah tenggelam di Sungai Yordan. Kalau tenggelam dia bangkit lagi, sehingga dia tetap berkarya. Lalu ini ada seorang yang namanya Steve Harvey. Dia itu adalah seorang komedian dari Amerika. Dan dia pernah mengalami kehidupan yang sampai tidak punya apa-apa, yang akhirnya jadi gelandangan. Padahal dia orang sukses. Sukses ya, kalau stand up sukses. Tak pernah mengalami kehidupan itu, tapi akhirnya dia memilih juga untuk datang dan bangkit. Sehingga dia akhirnya menjadi pembawa acara, kemudian kembali jadi komedian, kemudian menjadi penulis buku, dan hidup yang menginspirasi orang lain. Wah, kalau sampai kayak gitu keren banget ya. Kalau Sansan biasanya udah putih semua rambutnya, tulis buku, dijual di Gramedia, saya pasti beli. Menginspirasi kehidupannya. Oke, next berikutnya. Nah sekarang saatnya kita cek posisi kapak. Waktu para nabi berteriak kepada Elisa, dikasih tahu kapaknya ada di mana. Di sini nih tenggelamnya. Coba kalau kita cek kerohanian kita, sudah setingkat manakah kerohanian kita di dalam Tuhan? Sudah ada di posisi manakah kita melayani Tuhan? Apakah kita masih dipakai untuk menebang pohon? Atau kita sudah mental jatuh ke Sungai Yordan? Atau kita sudah terkubur di bawah lumpur dan tidak mau bangkit lagi? Aku tersesat dan tak bisa bangkit lagi, gitu misalnya. Itu lagu lama ya? Gak ada yang tahu ya? Berarti kita gak seumuran. Jatuh ke dalam sana gak ada yang tahu. Atau kita sudah kembali naik dan lari kepada salib Tuhan itu, dan kita sudah kembali berfungsi. Boleh cek 1 sampai 10 ada di mana posisi kita. Atau kita ada di dasar Sungai Yordan dan lebih dasar lagi udah ketutup sama lumpur, ketutup sama sampah, udah minus berapa? Nggak ngerti lah kita lah. Terserah, itu pilihan kita. Tapi kalau hari ini kita mau datang kepada salib Tuhan, dan Tuhan yang akan berikan pengampunan, Tuhan yang akan kembalikan kita berfungsi, dan Tuhan yang akan mempertajam kita. Next berikutnya. Wih, asik. Udah kesimpulan, nggak jadi 3 jam ya. Aman Bapak Ibu. Nah, di usia emas, yang berbicara tentang usia senja, tetaplah berfungsi dalam melayani Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan fungsi kita. Jangan sampai kita kehilangan ketajaman kita. Alkitab tetap dibaca. Waktu saya masih muda, waktu itu saya sama maminya Sansan itu kebut baca Alkitab. Saya bilang selagi mata saya masih bisa, saya mau baca Alkitab banyak-banyak, supaya ketika saya dalam kesesakan, dalam firman Tuhan itu berbicara kepada saya. Jangan saya tunggu udah pakai kacamata, udah ribet bacanya, baru saya pengen baca Alkitab tamatin. Oh enggak, saya mau tamatin sekarang. Itu terjadi dalam hidup kita. Nah, puji Tuhan untuk di zaman ini ya, udah ada HP ya. Jadi ini kan Alkitab kecil-kecil nih, saya nggak kelihatan kayak gini. Kalau di HP kan bisa digedein. Puji Tuhan. Tapi saya melatih diri saya tuh dari masih muda, walaupun sekarang saya kelihatannya masih muda gitu. Tapi sebenarnya saya udah berumur. Tetap berfungsi melayani dan tidak tenggelam. Tidak tenggelam, percayalah, kalau kita mau datang kepada Tuhan maka ada solusinya, ada mukjizatnya, ada bonusnya, dan kita harus tahu posisi kapak kita ada di mana. Tetaplah memiliki roh yang menyala-nyala, selagi waktu ada, selagi kekuatan ada, tetaplah melayani pekerjaan. Tuhan Yesus memberkati. Mari pemusik, amin amin. Mari pemusik, kita naikkan lagu yang paling bergengsi, yang suka kita nyanyikan, yang suka kita hayati saat-saat kita mau melayani pekerjaan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan, tundukkan kepala kita dan biarkan musik memainkan pujian ini. Mari kita cek posisi kapak kita ada di mana. Masihkah kita di tangan para nabi? Masihkah
kita berfungsi menebang pohon? Atau masihkah kita ada di dasar sungai? Atau sudah tertutup lumpur? Atau tidak mau bangkit lagi? Atau mengabaikan salib Tuhan yang datang untuk menolong kita? Atau kita mengambil salib Tuhan dan kembali kepada Tuhan? Lalu kita kembali melanjutkan. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri.